Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sabda Sadik pada hari ini saya akan beri judul Yesus Sang Juru Selamat Sejati. Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus, dan Yesus Kristus namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini menunjukkan bahwa Kristus layak mendapatkan sebutan atau gelar tersebut karena menunjukkan diri dan karakter Kristus. Yesus Sang Juru Selamat Sejati namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua, yang menubuatkan bahwa pada Kristus ada roh hikmat. Kristus memberi kita hikmat sehingga kita menjadi bijaksana. Kristus memberi nasihat melalui Roh Kudus dan juga melalui hamba-hamba Tuhan dan para pemberita firman Tuhan. Yesus Sang Penasehat Ajaib. Yesus ajaib di dalam keberadaannya sebagai Allah dan manusia dalam satu pribadi. Yesus ajaib dalam ajarannya yang mengherankan banyak orang. Yesus ajaib karena kelahirannya dari seorang perawan, di dalam tindakannya, di dalam kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kasih karunia Allah yang menebus dosa manusia dan menyelamatkan kita melalui kedatangan dan penebusan Kristus lebih ajaib daripada mukjizat apapun. Yesus Sang Juru Selamat Sejati disebutkan sebagai Allah yang perkasa atau El Gibor. Dalam Yesaya 10 ayat 21, El Gibor digunakan untuk Allah. Jadi istilah atau nama ini diberikan kepada Kristus untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah. Yesus Sang Juru Selamat Sejati disebut sebagai Bapa yang kekal, menunjukkan kekekalan Kristus, bahwa Kristus adalah Sang Pencipta, sumber dan pemelihara dari kekekalan. Bapa yang kekal menunjukkan keilahian Kristus. Yesus Sang Juru Selamat Sejati disebut sebagai Raja Damai. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Yesus sebagai Raja dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Raja yang memegang pemerintahan, bahkan disebut sebagai Raja Damai. Kristus adalah Raja Damai yang mendamaikan manusia dengan Allah, memberikan damai bagi orang-orang yang percaya kepadanya, dan mendamaikan manusia dengan sesamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Bapak Ibu membutuhkan nasihat, biarlah kita mengingat bahwa Yesus adalah penasehat. Dalam kondisi dan keadaan apapun, ingatlah bahwa Yesus disebut ajaib karena Ia mempunyai berbagai macam cara untuk menolong, karena kuasanya jauh melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan dan kita bayangkan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, pada waktu kita membutuhkan kekuatan, biarlah kita mengingat bahwa Ia adalah Allah yang perkasa. Pada waktu ketakutan itu muncul, kematian mengancam kita, ingatlah kita senantiasa bersandar kepada Bapa yang kekal.
pada waktu kita diombang-ambingkan oleh berbagai macam badai persoalan, dan pada waktu setan mencoba mengganggu kehidupan kita, biarlah kita mengingat bahwa Kristus adalah Raja Damai yang sanggup menenangkan semua perasaan gelisah atau tidak tenang di dalam kehidupan kita. Kiranya sebutan atau gelar Kristus membuat kita semakin teguh di dalam iman, memberikan kedamaian di tengah badai yang kita alami, dan membentengi kita dari segala kuasa setan. Kiranya Sabda Sadik pada hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.